Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Hardi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi sifat-sifat nilai mutlak dan bentuk umum persamaan nilai mutlak. Materi yang pertama adalah sifat-sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak yang pertama, mutlak negatif X sama dengan mutlak X. Contohnya, mutlak negatif 2 sama dengan mutlak 2. Keduanya ini hasilnya adalah positif 2. Maka dapat disimpulkan bahwa mutlak negatif X ini bisa disamakan dengan mutlak X. Sifat yang kedua, mutlak X kuadrat sama dengan mutlak negatif X kuadrat sama dengan X kuadrat. Contohnya, mutlak 5 kuadrat sama dengan mutlak negatif 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Mutlak 5 sama dengan 5, mutlak negatif 5 juga hasilnya ada 5. Maka dapat disimpulkan bahwasanya mutlak 5 kuadrat dengan mutlak negatif 5 kuadrat ini bisa disamakan dengan 5 kuadrat. Jadi untuk sebarang nilai X kita dapat simpulkan mutlak X kuadrat atau mutlak negatif X kuadrat ini bisa disamakan dengan X kuadrat. Sifat yang ketiga, mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak Y dikurang X. Ini berlaku sifat komutatif. Misalnya X-nya 2 dan Y-nya adalah 5, maka mutlak 2 dikurang 5 sama dengan mutlak 5 dikurang 2. Mutlak 2 dikurang 5 ini hasilnya mutlak negatif 3. Nah, kalau masih bingung kenapa 2 diambil 5 ini hasilnya negatif 3, maka kita analogikan bahwasanya kalau kita punya 2 diambil 5 itu kan kurang. Nah, kurang ini kita simbolkan dengan tanda negatif. Jadi kita cari selisihnya, 5 dikurang 2 itu berapa? 5 dikurang 2 itu hasilnya 3. Maka kalau 2 diambil 5 itu hasilnya negatif 3. Di ruas kanan ada mutlak 5 dikurang 2. Nah ini kan mudah, 5 dikurang 2 hasilnya 3. Maka mutlak 2 dikurang 5 hasilnya mutlak negatif 3. Mutlak 5 dikurang 2 hasilnya mutlak 3. Ini hasilnya keduanya adalah positif 3. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya mutlak X dikurang Y ini bisa disamakan dengan mutlak Y dikurang X. Sifat yang keempat, mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Misalnya X-nya 3 dan Y-nya 5. Mutlak X dikali Y berarti mutlak 3 dikali 5. Di ruas kanan kita pisah berdasarkan sifatnya. Mutlak X kita ganti dengan mutlak 3, mutlak Y diganti dengan mutlak 5. Mutlak 3 dikali 5 ini hasilnya mutlak 15. Sedangkan di ruas kanan mutlak 3 itu kan hasilnya 3. Dan mutlak 5 hasilnya 5. Ini kalau kita kali 3 dikali 5 hasilnya 15. Akan sama dengan di ruas kiri karena hasil dari mutlak 15 juga hasilnya adalah 15. Maka dapat disimpulkan bahwa mutlak X dikali Y itu bisa kita samakan dengan mutlak X dikali mutlak Y. Sifat yang kelima, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Misalnya X-nya adalah negatif 2 dan Y-nya 7, maka nilai mutlak min 2 per 7 itu sama dengan nilai mutlak min 2 per nilai mutlak 7. Karena hasilnya sama-sama 2 per 7. Oke. Sifat yang ke-6, nilai mutlak X ditambah Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Misalnya nilai X-nya negatif 2, Y-nya 5. Jadi
nilai mutlak negatif 2 ditambah 5 itu kurang dari sama dengan nilai mutlak min 2 ditambah nilai mutlak 5. Min 2 ditambah 5. Nah, ini kalau masih bingung juga, kita analogikan. Negatif 2 ditambah 5 itu minjem 2 dibayar 5. Nah, kalau minjem 2 dibayarnya 5 berarti kan lebih. Maka hasilnya nanti positif. Jadi kita cari selisih dari 5 dengan 2. Selisih 5 dengan 2 itu 3. Maka hasilnya 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 itu 3. Nilai mutlak negatif 2 ini sama dengan 2. Dan nilai mutlak 5 itu sama dengan 5. Jadi di ruas kiri ada 3, di ruas kanan ada 2 ditambah 5. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Maka 3 ini kurang dari sama dengan 7. Sifat yang terakhir, mutlak X dikurang mutlak Y kurang dari sama dengan mutlak X dikurang Y. Misal, X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 7. Maka persamaannya menjadi mutlak 2 dikurang mutlak 7 kurang dari sama dengan mutlak 2 dikurang 7. Di ruas kanan ada pengurangan 2 dikurang 7. Seperti penjelasan sebelumnya, 2 dikurang 7 itu lebih atau kurang. Kalau lebih berarti nilainya positif. Kalau kurang berarti nilainya negatif. Nah, sekarang 2 dikurang 7 itu lebih atau kurang? Kalau 2 diambil 7 kan gak cukup. Berarti kurang dong. Kalau kurang berarti nilainya negatif. Sekarang kita cari selisih 7 dengan 2 itu berapa? Dengan cara mengurangkan 7 dengan 2. 7 dikurang 2 kan 5. Berarti 2 dikurang 7 itu hasilnya negatif 5. Di ruas kiri ada nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak 7. Nah, ini sama dengan 2 dikurang 7. Maka persamaannya menjadi 2 dikurang 7 sama dengan nilai mutlak negatif 5. Nilai mutlak negatif 5 ini hasilnya positif 5. Sedangkan 2 dikurang 7 hasilnya negatif 5. Maka persamaannya yang terakhir menjadi negatif 5 dikurang dari sama dengan 5. Materi yang kedua, persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak untuk fx dan gx fungsi dalam variabel x. Yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0. Oke, bentuk umum persamaan yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan c dengan syarat c lebih dari sama dengan 0. Menurut definisi, fx sama dengan nilai mutlak ax plus b sama dengan ax plus b jika ax plus b-nya lebih dari sama dengan 0. Bernilai negatif jika ax plus b-nya kurang dari 0. Persamaan nilai mutlak ax plus b kita sama dengan ini dengan c. Sehingga persamaan ini dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan ax plus b sama dengan c atau negatif ax plus b sama dengan c. Agar lebih mudah, tanda negatifnya ini kita pindah ke ruas kanan atau dengan cara mengalihkan negatif 1. Hasilnya diperoleh ax plus b sama dengan negatif c. Jadi persamaan nilai mutlak ax plus b sama dengan c ini dapat diselesaikan dengan cara yang pertama dengan ax plus b kita sama dengan c, yang kedua ax plus b kita sama dengan negatif c. Oke, contoh nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Yang pertama kita buat x min 2 sama dengan 3. Atau yang kedua kita buat x min 2 kita sama dengan ini negatif 3. Jadi satunya positif 3, yang satunya adalah negatif 3. Negatif 2 kita pindah ke ruas kanan. Jadi berubah jadi positif 2. Sehingga persamaannya menjadi x sama dengan 3 ditambah 2. Dan x yang satunya min 2 juga kita pindah ke ruas kanan jadi positif 2.
namun persamaannya menjadi X sama dengan negatif 3 ditambah 2. X sama dengan 3 ditambah 2, 3 ditambah 2 kan hasilnya 5. Maka berubah menjadi X sama dengan 5. Sedangkan X yang satunya negatif 3 ditambah 2. Minjem 3 dibayar 2. Berarti bayarnya masih kurang. Kurang berapa? Masih kurang 1. Maka nilai X-nya sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaian nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Bentuk umum persamaan yang kedua adalah nilai mutlak Fx sama dengan nilai mutlak Gx. Contoh, nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 6 plus 2X. Nah, berapakah nilai X-nya? Nilai X dapat kita cari dengan mengkuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi nilai mutlak X min 2 kuadrat sama dengan nilai mutlak 6 plus 2X kuadrat. Nilai mutlak X min 2 kuadrat ini berdasarkan sifat berubah menjadi X min 2 kuadrat. Sedangkan yang nilai mutlak 6 plus 2X kuadrat, nilai mutlaknya juga hilang, berubah menjadi 6 plus 2X kuadrat. Berdasarkan sifat nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. 6 plus 2X kuadrat kita pindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga persamaannya menjadi X min 2 kuadrat dikurang 6 plus 2X kuadrat sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini, ingat bahwasanya A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali A min B. Jadi A-nya di sini adalah X min 2. B-nya adalah 6 plus 2X. Nah, kalau kita berubah jadi A plus B dikali A min B, maka jadi persamaannya X min 2 ditambah 6 plus 2X. Nah, ini A-nya X min 2, B-nya 6 plus 2X. Dikali X min 2 dikurang 6 plus 2X. Ya, berdasarkan sifat tadi ya. Jadi A plus B dikali A min B. Kita kumpulkan yang bernilai X. X ditambah 2X. Nah, ini yang sama-sama X ya kan. Yang tidak ada X-nya ada negatif 2 ditambah 6. Nah, satunya X dengan 2X, namun di sebelum 2X itu ada tanda kurang, jadi berubah jadi negatif 2X nilainya. Jadi X dikurang 2X, kemudian negatif 2 dikurang 6 sama dengan 0. X ditambah 2X hasilnya 3X, min 2 ditambah 6 hasilnya 4. Minjem 2 ditambah 6 atau minjem 2 dibayar 6, berarti nilainya lebih kan? Berarti hasilnya positif. Positif berapa? Positif 4. Atau X dikurang 2X ini kan hasilnya negatif X. Kok bisa negatif X? Nah, karena X di depannya ini ada koefisien 1. Jadi 1 diambil 2. 1 kalau diambil 2 berarti kan kurang. Berarti hasilnya negatif. Negatif 1. Berarti X dikurang 2X itu negatif 1X. Namun satunya tidak perlu ditulis. Jadi negatif X aja. Negatif 2 dikurang 6. Nah, ini sama dengan minjem 2, minjem lagi 6. Berarti minjemnya nambah kan? Nambah berapa? Ya 2 ditambah 6 itu berapa? 2 ditambah 6 hasilnya 8. Karena statusnya masih minjem, maka hasilnya negatif. Jadi persamaannya menjadi negatif X dikurang 8 sama dengan 0. Positif 4, kita pindah ke ruas kanan, jadi negatif 4. Nah, jadi persamaannya menjadi 3X sama dengan 4. Atau yang di sebelah kanan ini negatif 8-nya kita pindah juga, jadi positif 8. Jadi persamaannya menjadi negatif X sama dengan 8. X yang pertama kita dapat negatif 4/3 atau X sama dengan negatif 8.
Kok jadi negatif 8? Karena negatifnya kita pindah ke ruas kanan sehingga jadi X sama dengan negatif 8. Bentuk umum persamaan yang ketiga adalah nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya lebih dari sama dengan 0. Contoh, nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Untuk mencari nilai x, kita cari dulu pembuat 0 nilai mutlak. Nilai mutlak 3x plus 1 kita sama dengan ini dengan 0. Sehingga didapat 3x plus 1 sama dengan 0. Positif 1 kita pindah ke ruas kanan sehingga kita dapatin negatif 1. Karena positif 1 kalau pindah jadi negatif 1. Jadi 3x sama dengan negatif 1. 3 karena di sini adalah pengali, maka kalau pindah jadi pembagi. Maka didapat x-nya sama dengan negatif 1 bagi 3. Atau x-nya sama dengan negatif 1 per 3. Maka didapat interval x sama dengan negatif 1 per 3. Sehingga nanti untuk mencari nilai x-nya, kita buat nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1 ini. Yang pertama intervalnya adalah x lebih dari sama dengan negatif 1 per 3, yaitu dengan membuat 4x min 1-nya bernilai positif. Sedangkan yang interval x kurang dari negatif 1 per 3, kita nanti kalikan dengan negatif. Nah, jadi kita buat negatif. Oke. Untuk interval x lebih dari sama dengan min 1 per 3, c-nya positif. Maka nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1 menjadi 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. 4x min 1-nya ini bernilai positif. Kemudian kita kumpulkan variabel yang sama. 3x dengan 4x, positif 1 dengan negatif 1. 4x kita pindah ruas sehingga berubah tandanya menjadi negatif 4x. Positif 1 juga kita pindah ruas sehingga berubah menjadi negatif 1. Persamaannya sekarang menjadi 3x dikurang 4x sama dengan negatif 1 dikurang 1. 3x dikurang 4x, 3 dikurang 4, negatif 1, maka jadi negatif x. Negatif 1 dikurang 1, minjem 1, minjem lagi 1, berarti nambah, jadi minjem 2. Jadi persamaannya menjadi negatif x sama dengan negatif 2. Nah, ini kita kalikan negatif 1 kedua ruasnya. Jadi negatif x dikali negatif 1 sama dengan x, negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2. Yuk kita analisis. Intervalnya adalah x sama lebih dari sama dengan negatif 1 per 3. Nah, x sama dengan 2 ini memenuhi enggak? Termuat enggak dalam interval x lebih dari sama dengan negatif 1 per 3? Karena x sama dengan 2 ini termuat pada interval, katakan syaratnya x lebih dari sama dengan 1 per 3, maka x sama dengan 2 ini masuk. Termuat dalam interval tersebut. Maka x sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Untuk interval x kurang dari negatif 1 per 3, ini penyelesaiannya dibuat negatif. Sehingga nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1, penyelesaiannya menjadi 3x plus 1 sama dengan negatif dikali 4x dikurang 1. Nah, di ruas kanan ini kita selesaikan dulu. Negatif dikali 4x itu hasilnya negatif 4x. Kalau negatif dikali negatif 1 itu hasilnya positif, maka hasilnya positif 1. Nah, persamaannya menjadi 3x plus 1 sama dengan negatif 4x ditambah 1. Negatif 4x dipindah ke ruas kiri sehingga berubah menjadi positif. Jadi 3x ditambah 4x. Di ruas kiri ada positif 1, kita pindah ke ruas kanan, berubah jadi negatif. Jadi ada pengurangan 1 dikurang 1. Sehingga persamaan terakhirnya yaitu menjadi 7x. Karena 3x ditambah 4x itu hasilnya 7x. Sedangkan 1 dikurang 1 hasilnya 0. Maka jadi persamaan 7x sama dengan 0.
Dari persamaan ini didapat X-nya sama dengan 0. Oke, kita telah X sama dengan 0 ini masuk nggak ke dalam interval X kurang dari negatif 1/3. Ternyata 0 ini kan lebih dari min 1/3. Maka X sama dengan 0 ini tidak termuat pada interval X kurang dari negatif 1/3. Maka X sama dengan 0 bukan penyelesaian. Dari interval X lebih dari sama dengan negatif 1/3 dan X kurang dari negatif 1/3, didapat bahwa X yang pertama tadi adalah X sama dengan 2 dan X yang kedua sama dengan 0. Namun X sama dengan 0 bukan penyelesaian, sehingga himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1 adalah 2. Jadi cuma 2 yang menjadi penyelesaian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.